Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Maulana dengan NPM 1001012240025. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam yang bermateri dasar mekanisme, prinsip utama mekanisme, peran negara dalam mekanisme dan kesimpulan. Dasar mekanisme pasar dalam Islam adalah sistem penentuan harga yang didasarkan pada kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran tanpa paksaan dalam transaksi. Pasar Islam merupakan pasar bebas di mana pemerintah tidak menentukan harga, pengawasan untuk mencegah praktik curang seperti penipuan dan distorsi pasar. Lanjut ke pendahuluan, yaitu mekanisme pasar dalam Islam adalah sistem pertukaran barang dan jasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama, sambil menghindari praktik yang merugikan atau tidak etis. Yang pertama, dasar mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam secara umum mengikuti prinsip pasar bebas, di mana harga dan jumlah barang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh aturan moral dan hukum Islam atau hukum syariah. Yang kedua, ada prinsip-prinsip utama mekanisme pasar Islam, yaitu kebebasan berdagang. Islam membolehkan perdagangan bebas selama tidak melanggar syariah. Setiap orang memiliki hak untuk menjual dan membeli dengan syarat tidak ada unsur. Yang pertama, gharar, ketidakjelasan. Yang kedua, riba, bunga atau keuntungan yang berlebihan. Zulm atau kezaliman, ikhtikar atau penimbunan, dan yang terakhir ada tadlis, penipuan atau manipulasi. Ada keadilan dan kejujuran. Pelaku pasar wajib bersikap jujur, tidak menipu timbangan dan menyembunyikan cacat barang, dan tidak memanipulasi harga. Yang ketiga adalah larangan monopoli dan penimbunan. Islam melarang monopoli karena bisa merusak keseimbangan pasar dan menyulitkan masyarakat. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan di dalam hadis yang artinya, barang siapa yang menimbun barang, maka dia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada intervensi harga yang zalim. Pemerintah tidak boleh menetapkan harga secara sewenang-wenang kecuali jika ada kecurangan pasar atau ketidakstabilan yang merugikan masyarakat. Campur tangan hanya boleh dilakukan untuk menjaga keadilan. Selanjutnya ada pasar terbuka dan transparan. Pasar dalam Islam harus terbuka untuk semua. Tidak boleh ada diskriminasi atau informasi tersembunyi. Semua pelaku pasar berhak mengetahui informasi yang relevan. Yang ketiga, yaitu peran negara dalam mekanisme pasar Islam. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai pengawas, yaitu hisbah, bukan pengendali pasar. Negara bertanggung jawab atas mencegah kecurangan dalam perdagangan, mengawasi kualitas dan timbangan, menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, menegakkan keadilan pasar. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, mekanisme pasar dalam Islam mengunjungi tinggi kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab. Islam mengizinkan transaksi pasar, tapi mengharuskan semua pihak berperilaku adil, jujur, dan transparan, serta melarang eksploitasi dan ketidakadilan. Tujuan akhirnya adalah maslahah, yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Ya baik, cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.